Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi di balik itu masih terdapat lingkaran kemiskinan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2020 dari Universitas Negeri Yogyakarta untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Publik yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayatno SEMSC. Di sini kami akan menyampaikan pembahasan mengenai lingkaran kemiskinan di Indonesia dari kesulitan mencari pekerjaan hingga penyelewengan program BLT, KIP, KIS, dan PKH. Kami dari kelompok 2 kelas A Pendidikan Ekonomi yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Trilela Sutianingsih dengan NIM 002. Kemudian ada Yagi Prayogo dengan NIM 009. Selanjutnya ada Kamilia Maidista dengan NIM 022. Dan yang terakhir ada Iftitah Juli Isnaini dengan NIM 031. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan. Apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang serba terbatas atau keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Keadaan tersebut bukanlah keinginan yang bersangkutan. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa kurangnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa kurangnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informal seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang, serta pendidikan yang relatif rendah. Selanjutnya, terdapat 5 karakteristik penduduk miskin. Menurut Emil Salim mengemukakan 5 karakteristik penduduk miskin. Yang pertama, pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, tidak memiliki fasilitas. Yang ketiga, tidak memiliki faktor produksi sendiri. Yang keempat, tidak adanya kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Dan yang kelima, di antara mereka berusia relatif muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai. Kemudian, apa sih penyebab terjadinya kemiskinan? Yang pertama, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Yang kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah. Yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Selanjutnya, strategi penanggulangan kemiskinan. Menurut Rondinelli, mengemukakan ada 3 strategi dasar program yang bertujuan untuk membantu penduduk miskin, yakni yang pertama, bantuan disalurkan ke tempat di mana mayoritas orang miskin hidup melalui program pembangunan desa terpadu atau proyek produksi pelayanan yang berorientasi pada penduduk desa. Yang kedua, bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang miskin melalui program kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga, bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosioekonomi yang sama yang mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus berkubang di dalam lingkaran kemiskinan melalui proyek yang dirancang bagi masyarakat tertentu. Kemiskinan di Indonesia. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu isu penting yang harus terus-menerus diamati. Berdasarkan Sustainable Development Goals atau SDGs, no poverty atau tanpa kemiskinan menjadi hal yang pertama. Artinya, kemiskinan adalah hal yang sangat disoroti dan berdampak pada masalah-masalah lain yang ada pada masyarakat seperti kelaparan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan. Namun, apakah Indonesia mampu menyelesaikan masalah kemiskinan pada tahun 2030 sesuai dengan tujuan dari SDGs? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, data penduduk miskin di Indonesia selama 5 tahun terakhir pada bulan Maret 2018 banyak 7,02%.
pada bulan Maret 2019 sebanyak 6,69%, pada bulan Maret 2020 sebanyak 7,38%, dan pada bulan Maret 2022 sebanyak 7,5%. Dari data di atas, dapat kita simpulkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia selama 5 tahun terakhir ini masih cenderung naik. Perekonomian Indonesia makin diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 dan adanya ancaman resesi global pada tahun 2023 yang tentu akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Akibatnya, ancaman kenaikan angka kemiskinan di Indonesia masih ada. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan kesiapan dari masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi agar tidak terjadi dalam kemiskinan. Selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan di Indonesia. Ya, Indonesia ini masih banyak orang miskin gitu ya teman-teman. Ya, itu faktornya sangat banyak gitu. Nah, untuk saat ini faktornya kita jelaskan secara umum aja ya teman-teman. Yang pertama yaitu kualitas SDM berbanding terbalik dengan kuantitas SDM. Ya, pertumbuhan penduduk di Indonesia ini ada sekitar 2% per tahun gitu. Jika jumlah penduduk di Indonesia ini ada sekitar 276 juta dengan tingkat pertumbuhan 2%, ya ada sekitar 5 juta penduduk bertambah dalam 1 tahun. Nah, tetapi tingkat penganggurannya itu 5%. 5% dari 276 juta ini ada sekitar 16 jutaan. Nah, itu sangat berbanding terbalik ya teman-teman. Nah, kemudian ya berpengaruh ke kualitas. Nah, kok bisa berpengaruh? Nah, ini ada faktor selanjutnya yaitu kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, berhubung negara Indonesia ini negara kepulauan gitu ya, negara maritim gitu, dan masih proses memperjuangkan pendidikan, ya pendidikan di Indonesia ini belum bisa dikatakan baik gitu ya teman-teman. Otomatis ya ketika akses pendidikannya itu susah, kuantitas penduduk meningkat, ya itu akan menyebabkan kualitas SDM ya kurang baik yang dihasilkan gitu. Nah, ketika kualitas SDM kurang baik, ini melanjut ke faktor selanjutnya yaitu kesulitan mencari pekerjaan. Di Indonesia ini tergolong susah untuk mencari pekerjaan gitu. Ya, kenapa? Karena ya dari kualifikasi pendidikan juga susah gitu. Terus jika mencari yang ideal atau UMR juga susah. Tetapi jika untuk sekedar mencari pekerjaan, ya sekedar kerja, yaitu cukup gitu. Untuk yang selanjutnya, ketika kesulitan mencari pekerjaan, ada efek yang selanjutnya yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Ya, secara idealnya ada secara yang dilaporkan itu ada sekitar $4.000 per tahun atau sekitar 60 juta per tahun. Nah, ketika ada 60 juta per tahun, satu bulannya itu per orang sekitar 5 juta. Nah, kalau dalam satu keluarga itu ada 4 orang, berarti idealnya 20 juta per bulan untuk satu keluarga. Tetapi faktanya yang 20 juta per bulan untuk satu keluarganya itu sangat jarang. Nah, berarti itu terjadi ketimpangan yang sangat tinggi gitu. Nah, ketika terjadi ketimpangan yang sangat tinggi seperti itu, apa sih upaya pemerintah untuk meredakan kemiskinan di Indonesia atau meminimalisir ketimpangan pendapatan tersebut? Nah, mari kita simak selanjutnya. Selanjutnya, program Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar merupakan sebuah program dalam bidang pendidikan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya tanpa memikirkan biaya. Kemudian terdapat beberapa penyelewengan program Kartu Indonesia Pintar. Yang pertama, adanya penggelapan dana KIP oleh pihak sekolah. Caranya dengan tidak diberikannya kartu ATM penyaluran dana KIP kepada siswa penerima bantuan. Yang kedua yaitu ada pemalsuan data siswa sehingga KIP tidak dapat terdistribusi dengan baik. Adanya pemalsuan data siswa yang tadinya mampu menjadi tidak mampu, akibatkan siswa yang benar-benar tidak mampu tidak mendapatkan dana dari program ini, sehingga pendidikan mereka nantinya akan terhambat. Terdapat
solusi dari penyelewengan program Kartu Indonesia Pintar. Yang pertama, penerima manfaat anggaran pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pengadaan secara elektronik agar lebih transparan dan akuntabel. Yang kedua, pendistribusian dan pengisian data KIP dilakukan oleh sekolah sesuai data pokok pendidikan dan kenyataan yang terlihat. Dan yang ketiga, mendorong publik dan wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan. Sekolah yang mengelola anggaran pendidikan wajib membuka perencanaan dan besaran anggaran ke masyarakat agar dapat diawasi. Program Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu program yang dikeluarkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program Kartu Indonesia Sehat merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Untuk yang membayar iuran merupakan masyarakat golongan kelas menengah atas dan yang iurannya dibayarkan merupakan masyarakat fakir miskin. Program ini memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan sehingga tentunya mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya mengenai tindak kecurangan atau penyelewengan dalam Kartu Indonesia Sehat. Berdasarkan artikel yang telah saya baca, ditemukan beberapa kasus tindak kecurangan atau penyelewengan dalam program Kartu Indonesia Sehat yang dilakukan oleh peserta maupun juga oleh petugas Kartu Indonesia Sehat. Nah, tindak kecurangan yang dilakukan oleh peserta yakni dengan membuat pernyataan yang tidak sesuai dalam hal eligibilitas atau memalsukan status kepesertaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu dengan cara memalsukan kondisi kesehatannya, memanipulasi penghasilan agar tidak perlu membayar iuran yang besar, dan melakukan kerjasama dengan pemberi pelayanan untuk mengajukan klaim palsu. Kemudian tindak kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh petugas Kartu Indonesia Sehat dengan melakukan kerjasama dengan peserta dan atau fasilitas kesehatan untuk mengajukan klaim yang palsu, kemudian memanipulasi manfaat yang seharusnya tidak dijamin agar dapat dijamin, menahan pembayaran ke fasilitas kesehatan atau rekanan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, dan membayarkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan. Kecurangan atau penyelewengan yang terjadi dalam program Kartu Indonesia Sehat sangat merugikan bukan saja terhadap BPJS Kesehatan dan pesertanya, tapi juga negara. Sebab sebagian besar BPJS Kesehatan seperti penerima bantuan iuran dan pegawai negeri sipil, iurannya dibayar oleh pemerintah yang anggarannya berasal dari APBN atau APBD. Akibat dari tindak kecurangan ini, BPJS Kesehatan membayar klaim lebih besar dari biaya yang seharusnya. Selain itu, terjadi kerugian negara. Nah, sejak beroperasi hingga saat ini, program Kartu Indonesia Sehat mengalami banyak tantangan dalam melaksanakan program. Salah satunya, bagaimana sih cara untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh peserta maupun juga oleh petugas Kartu Indonesia Sehat. Maka dari itu, diperlukan langkah konkret dengan membuat sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap kecurangan. Mengingat ada potensi kerugian yang ditimbulkan dari tindak kecurangan ini. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca, dalam mencegah tindak kecurangan atau penyelewengan, pemerintah membangun sistem pencegahan baik itu di BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, ataupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Permenkes nomor 36 tahun 2015 yang mana pemerintah memerintahkan masing-masing pihak terkait untuk membangun sistem pencegahan tindak kecurangan. Dalam hal ini, peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam program Kartu Indonesia Sehat. Setiap orang yang mengetahui adanya tindak kecurangan dalam program Kartu Indonesia Sehat dapat melakukan pengaduan. Caranya, pengadu menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Pengadu harus dilengkapi data identitas, kemudian nama dan alamat instansi yang diduga melakukan tindak kecurangan dan alasan pengaduan.
BLT atau bantuan langsung tunai. BLT adalah singkatan dari bantuan langsung tunai, merupakan salah satu program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam lainnya, baik bersyarat atau conditional cash transfer maupun tak bersyarat atau unconditional cash transfer. Adapun negara yang pertama kali memperkasai BLT yakni negara Brasil, yakni pada tahun 1990-an. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan BLT. Adapun mekanisme BLT di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai maupun panganan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target 3 tingkatan, yakni hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. BLT di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009, dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM. Program BLT ini saat itu diselenggarakan sebagai respon dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dunia. Selain itu, tujuan utama dari program BLT ini yakni untuk membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan BLT ini, masih banyak yang menganggap sukses oleh beberapa kalangan. Meskipun demikian, kontroversi dan kritik masih berdatangan. Di tengah pandemi COVID-19 ini menyebabkan perekonomian terporak-poranda, BLT dituju untuk masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaannya. Terlebih pemerintah yang juga memberikan BLT kepada masyarakat yang keluarganya ada yang sakit kronis. Rukiem dan Rusti, keduanya adalah warga desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, yang pada Kamis 29 September 2022 diundang oleh pihak Polsek Wirosari perihal klarifikasi terkait pengakuannya sebagai korban dugaan pemotongan BLT dana desa dan BBM bersubsidi oleh oknum pemerintah desa setempat. Sebelumnya, pengakuan dari kedua warga yang dipotong dana BLT-nya oleh oknum perangkat desa ini mencuat setelah ada pemberitaan dari salah satu media online. Dalam keterangannya, kedua warga ini diminta untuk menyetorkan uang setiap pencairan dana BLT sejumlah Rp100.000 ke oknum perangkat desa dengan berdalih untuk pembangunan fasilitas penerangan di desa setempat. Dari informasi sementara yang berhasil dihimpun oleh jurnalis harian Siper TV, warga penerima dana BLT dana desa dan BBM bersubsidi yang dipotong oleh oknum perangkat desa ini mencapai kurang lebih 24 orang. Meski ada pengakuan langsung dari penerima dana BLT, namun Kepala Desa Tambah Rejo yang juga hadir di Polsek Wirosari masih berkelit bahwa tidak ada perangkat desanya yang melakukan pemotongan dana BLT. Tidak hanya dana BLT-nya dipotong, bahkan kedua nenek ini pun harus tersita waktunya untuk memberikan klarifikasi ke pihak Polsek Wirosari dengan menahan lapar dari pagi hingga siang. Dugaan pemotongan BLT di Desa Tambah Rejo ini kembali akan menyita perhatian publik, di mana sebelumnya di Kabupaten Blora juga ditemukan pemotongan dana BLT oleh perangkat desa. Masih banyaknya temuan pemotongan dana BLT dana desa dan BBM bersubsidi oleh oknum pemerintah desa diduga akibat minimnya pengawasan dari dinas terkait, serta masih lemahnya proses hukum bagi para pelaku tukang sunat dana bantuan rakyat. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu program Keluarga Harapan atau biasa disingkat PKH gitu, atau mungkin teman-teman juga sering melihat itu yang kartunya warna merah, kartu rekening gitu. Atau kalau teman-teman dulu pernah dengar KKS, nah kartu keluarga sejahtera, nah ini revolusinya atau evolusinya dari KKS gitu menjadi PKH. Nah tujuan PKH ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Jadi tidak semua keluarga miskin bisa mendapatkan ini ya, ada syaratnya gitu. Yang pertama ada ibu hamil, terus ada anak usia dini. Dalam artian ini anak usia dini ini keluarganya dirasa miskin gitu ya. Terus ada SD, ada SMP, ada SMA, terus ada disabilitas berat, kemudian ada lanjut usia yang di atas 65 tahun atau 70 tahunan gitu. Nah, jadi kalau dirasa miskin dan umurnya sekitar 25 tahun, tentunya belum memiliki anak, ya nggak mungkin dapat gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk persyaratannya seperti itu ya teman-teman. Nah, harapannya ini tuh bisa meningkatkan nutrisi agar keluarganya lebih berkembang gitu. Ya, secara pangannya, secara nutrisinya gitu. Nah, terus berapa sih nominalnya? Untuk ibu hamil sekitar 2.400.000, untuk anak usia dini sekitar 2.400.000 juga, untuk anak SD 900, terus anak SMP 1.500.000, anak SMA 2 juta, kemudian disabilitas berat 2.400.000 dan lanjut usia 2.400.000. Nah, ini diturunkan dalam sekitar 6 bulan sekali. Jadi ya setidaknya cukup meringankan gitu ya untuk masyarakat yang dirasa miskin ya, seperti itu. Nah, tetapi untuk peruntukannya ini lebih ke nutrisi gitu. Jadi kayak untuk kebutuhan sembako. Nah, kok ada yang anak-anak sekolah? Nah, anak-anak sekolah ini takutnya ya nutrisinya kurang, jadi kurang bisa belajar di sekolah gitu. Nah, kalau untuk biaya sekolahnya itu ada program lagi namanya KIP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, untuk yang selanjutnya ini ya penyelewengan PKH gitu. Ya sangat umum karena pemberian PKH ini awalnya itu melalui uang gitu ya. Jadi penggunaan dana PKH dirasa kurang sesuai gitu. Jadi kan ya sekali dapat 6 bulan sekali itu dapat sekitar ya 2.400.000 anggaplah gitu. Nah, itu peruntukannya nggak buat nutrisi, malah cenderung buat beli baju, buat beli apa gitu, kebutuhan yang dirasa kurang penting gitu. Nah, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya ini mafia pengadaan barang sembako dari dana PKH. Nah, kan dari dana PKH ini ada yang dibuat ke sistemnya rekening, terus bisa dicairkan berwujudnya itu sembako. Ini adalah revolusi dari ya sebelumnya dari dana murni diubah menjadi ya lebih ke sembako seperti itu. Nah, dari sembako ini kan ada pengadaannya. Nah, pengadaannya ini kan biasanya toko kelontong gitu kan. Nah, ini jadi mafia. Ada kasus-kasus mafia. Jadi kayak rekeningnya diambil semua gitu. Jadi yang masyarakat yang menerima itu nggak memegang rekening, terus ada pemotongan atau harga pengadaannya itu dibuat mahal. Nah, kurang lebih untuk penyelewengan seperti itu. Nah, mungkin setelah ini ada video untuk contoh penyelewengannya. Penyaluran bantuan sosial di Lumajang, Jawa Timur kembali disorot publik. Pasalnya kartu kesejahteraan sosial yang seharusnya dipegang penerima bantuan justru dipegang oleh agen pengelola e-warung sehingga rawan penyelewengan. Sebanyak 361 kartu ATM berikut buku tabungannya diamankan oleh pihak kepolisian dan pemerintah Desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. ATM tersebut merupakan kartu kesejahteraan sosial yang seharusnya dipegang oleh keluarga penerima manfaat Bansos PKH dan BPNT. Namun faktanya KKS tersebut justru dipegang oleh agen pemilik e-warung sehingga rawan diselewengkan. Ironisnya kondisi itu berlangsung sejak bantuan sosial PKH dan BPNT digulirkan oleh Kementerian Sosial. Bahkan para penerima manfaat sempat diancam akan diblokir bantuannya jika kartu ATM dan tabungannya tidak diserahkan ke agen e-warung. Awal dikuasai oleh warung. Berapa lama itu Pak? Selama mulai pertama. Jadi kayak KPM itu dipaksa ditarik. Ada ancaman mungkin? Gimana? Ada ancaman seandainya tidak menyerahkan? Kalau tidak menyerahkan akan diblokir. Dan kalau sampai terblokir dari e-warung, kelompok e-warung tidak tanggung jawab. Itu ancamannya dari e-warung. Atas kejadian ini pihak desa langsung membuka posko pengaduan di balai desa setempat. Bahkan pihak dinas sosial dan koordinator pendamping PKH turun langsung untuk melacak apakah ada pemindahan saldo rekening PKM ke rekening pribadi. Nah, di sini hasil dari cross check kami, kekhawatiran dari masyarakat memang bisa dicek
langsung seperti hal ini, kecurigaannya adalah bantuan tidak masuk atau bantuan kurang dan lain sebagainya. Setelah kami cek ternyata memang bantuannya tidak ada masalah, rata-rata tidak ada masalah, hanya karena tidak di top up saja. Sebelumnya ada dugaan penyelewengan dana bantuan sosial PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Kasus itu mencuat setelah sejumlah penerima manfaat mengadu saldo rekening mereka berkurang. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Terus yang selanjutnya yaitu solusi yang dirasa sesuai gitu. Nah, yang pertama meminimalisir pemberian PKH melalui uang. Ya sangat bagus ya untuk ini meminimalisir pemberian PKH melalui uang. Jadi ya kemungkinan untuk menggunakan uang itu kebutuhan ke arah kebutuhan yang gak penting itu sangat minimalisir gitu ya. Tetapi ini juga sudah dilaksanakan karena sudah ada pengadaan sembako dari dana PKH. Jadi yang penerima PKH itu tidak murni menerima uang gitu. Terus yang selanjutnya nih mengadakan pelatihan terhadap penerima PKH agar hidupnya berkembang. Nah, karena ini sifatnya kan bantuan ya, dan kalau dirasa-rasa 2.400.000 ini juga tergolong besar kalau bagi orang yang kurang mampu gitu ya. Nah, itu dananya nanti cenderungnya kan buat barang yang konsumtif tapi bukan yang nutrisi gitu, atau bukan yang sifatnya sembako, lebih ke kebutuhan kayak tersier gitu, kayak baju dan sejenisnya gitu. Nah, ini harapannya pemerintah ini mengadakan pelatihan agar yang penerima PKH ini ya hidupnya berkembang, tidak hanya mengharapkan dari dana PKH terus-menerus seperti itu. Terus yang selanjutnya ini menyeragamkan tugas pengadaan barang sembako dari dana PKH. Ya kita tahu karena ini sifatnya ya orang yang dipercaya kayak yang di lingkungan itu, terus nanti pengadaannya dari kayak toko kelontong. Nah itu kan potensi untuk mohon maaf jadi mafianya tinggi gitu kan. Jadi ada penyeragaman gitu. Karena yang namanya uang itu luas atau dibuat apa-apa cocok. Jadi ya perlu istilahnya penyeragaman sistem lah agar ya mafia ini tidak terbentuk gitu, atau mafia ini ya terminimalisir gitu. Kayak mungkin ada orang yang dipasrai tugas gitu, kayak mungkin dari PNS gitu untuk pengadaan itu gitu, atau ada dari dinas sosial khusus yang untuk mengadakan itu. Jadi ya untuk harga itu tidak berlebihan, atau ya dari toko kelontong tidak mengambil keuntungan yang begitu tinggi karena sifatnya ini bantuan. Ya seperti itulah kurang lebih untuk solusi yang dirasa sesuai. Tetapi pada dasarnya pemerintah juga sudah mengembangkan untuk solusi ini ya lebih baik seiring perkembangan zaman, seperti awalnya penggunaan uang full gitu ya. Jadi pemberian uang full, terus ada perubahan yaitu meminimalisir pemberian uang melalui sembako gitu. Terus ya walaupun di sembako juga ada mafia, ya mungkin ke depan dari pemerintah ada solusi lain seperti itu. Nah, berikut merupakan tampilan daftar pustaka dari pembahasan kelompok 2. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.